Warga Dago melawan Muller bersaudara dalam kesaksiannya. Kesaksian ini sesuai dengan pernyataan Pak. Ada juga merasa ditipu MSFis tanah. Pak ada menjelaskan bagaimana mereka ditipu oleh mafia tanah. Yang tak lain adalah keluarganya sendiri, yaitu Asep Makmun, anak dari Ahya. Kesaksian di pengadilan negeri sebagiannya dusta, bahwa dulu punya bapaknya atau Didi Koswara. Untuk memahaminya harus dipelajari riwayat bapaknya Asep Makmun dan Didi Koswara. Ahya adalah pekerja penggali pasir atau anemer yang dinaungi dan diberi pekerjaan oleh pribumi, bukan pemilik tanah. Ketika bekerja, dia diberi tempat tinggal oleh keluarga Nawisan, yaitu Tommy dan Rokayah. Rokayah adalah anak dari Tama, cucu dari Neh Oko Hasim dan cicit dari Nawisan. Kesaksian ini didukung oleh Pak Slamet bin Karto dan Unus dari DKM Masjid. Warga kampung Cirapuhan lainnya juga memberikan kesaksian yang sama. Intinya Muller dan Asep Makmun adalah satu jaringan, kolusi saling gugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon terus lanceuk gitu di kadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu ke urang didi. we garapan mah didinya aya mohon teu dieuwihkeun maksudna teh di silas galian dititipkeun gitu nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku didi gitu mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Keluarga Singa di kampung Cirapuhan Dago Bandung diserang oleh sekumpulan hyena yang menyerobot lahan mereka. Kejadian ini terjadi sejak tahun 1980-an. Keluarga Singa berharap hidup damai di kampung tersembunyi di Bukit Dago Bandung Utara. Keluarga yang berpengalaman dalam medan perang baik itu perang kota atau perang lapangan, dalam negeri juga di luar negeri. Tahun 2006 diketahui hyena mulai beraksi sejak 1980. Lalu tanahnya yang puluhan meter diserobot. Lalu mau menyerobot lagi? Pada tahun 2016, sangat disayangkan pengadilan hanya dipakai modus mafia tanah saling gugat. Maka ini adalah catatan sebagai saksi sejarah. Kini atau nanti kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebenaran dan keadilan. Warga Cirapuhan. Sangat menyayangkan staf presiden pada tahun 2024 membuka jalan kolusi dan korupsi senilai 100 miliar hingga 1 triliun. Untuk itu, kita wajib bersyukur dan terus berjuang. Alhamdulillah, mari kita dukung kebenaran dan keadilan. Langkah kebijaksanaan perlu dilakukan dalam mencegah konflik semacam ini terjadi di masa depan. Kita sebagai warga negara Indonesia, dan perang ini adalah perang rakyat Indonesia melawan mafia tanah. Mafia tanah Dago saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Kita bisa mengetahui lebih banyak detail melalui blog dan video versi Kampung Cirapuhan. Bandung. Yusrat Kesepakatan tahun 1997 sampai 1999 di Kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Egendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang Terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai Ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usutrisno sebagai Ketua RT RW 01 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan.
Egendome 37742 dan Egendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW Santo 1, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Sidang majelis yang mulia, intinya kami mohon maaf apabila dalam uraian kata maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa, karena kami bukan ahli bahasa. Begitu juga dalam bahasa hukum, karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ini menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan. Bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini. Bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun. Dan saya sebagai saksi hidup, sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Keturunan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersingkatkan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum, bahwa sebidang tanah kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Elos Cirapuhan yang berasal dari tanah hak handong nomor perkuning 3740 3741 3742 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar tercatat atas nama MP Semen Tegel Pabrik and Material Handel Simungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simungan, terdiri dari 4 buah nomor perkonik. 1, 3740, 3742, 3742, 6467. Secara keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346.000 meter. Bahwa kami terangkan riwayat pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut yaitu sebagian dari nomor perpol 3742 sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak usaha bangunan. Dari hasil ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang. 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simungan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 369.300
346 sudah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas, karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Koswara tergugat 1 dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema, karena semenjak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simungan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simungan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Koswara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Dago Eros Cirapuhan, banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, mengunggil dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago, Kecamatan Cokong, Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi, lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi. Dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi. Dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Koswara. Dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan, sehingga totalnya 47.346. Itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4. Bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan, mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Sep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Sep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah